Ya, pemirsa tadi ada penelpon dari Nagreg ya Pak ya, yang selamat datang banjir. Datang banjir aja harus disambut gitu ya. Itu ada sesuatu hal kepastian, suatu hal yang pasti setiap tahunnya pasti akan ada banjir. Apa kerja dari dua kepala daerah tadi gitu ya Pak. Lalu juga yang kedua mengenai Keruk Citarum dan juga penanganan jangan sampai hutan-hutan gundul. Iya. Silahkan Pak Tata. Langsung. Berkaitan dengan Citarum, pengerukan sebetulnya sudah beberapa kali dilakukan. Tetapi mungkin karena erosi yang sangat tinggi dari atas sehingga pengerukan itu hanya bertahan kurang lebih hanya sekali atau satu atau dua musim saja, kemudian banjir datang lagi, walaupun setelah pengerukan itu air lebih cepat mengalir, jadi tidak terlalu lama menggenang di sekitar Bale Endah dan Dayakolot ini. Tetapi sekarang sudah mulai lagi genangan-genangan itu sudah mulai ada. Kemarin saja hujan satu kali pada hari Kamis Jumat itu genangan sudah mulai ada sampai 30-50 cm seperti itu. Tapi alhamdulillah Sabtunya tidak hujan, jadi air sudah mulai surut lagi. Jadi berkaitan dengan tadi Bapak sarankan dikeruk saja Citarum, keluarkan anggarannya, ya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bukan kita mau lempar tanggung jawab karena memang kewenangannya ada di pusat mengenai pengerukan sungai itu. Itu yang sudah kita, dan kemudian yang lainnya berkaitan dengan penghijauan ini juga sudah kita lakukan. Tapi mungkin tumbuhannya belum besar, hujannya kan datang terus-menerus. Sedangkan pohon itu besar itu menjadi tinggi itu kan memakan waktu lama, karena memang pohon yang ditanam itu pohon yang pohon tanaman keras ya. Jadi kalau tanaman keras kan cukup lama juga mereka bisa tumbuh. Seperti itu kendala-kendalanya. Tapi sebetulnya untuk penanganan dari bencana banjir ini sendiri ya Pak ya, koordinasi antar instansi ini dilakukan, termasuk BPBD dengan beberapa instansi juga dilakukan Pak? Ya, kita sudah lakukan beberapa koordinasi, rapat-rapat koordinasi sudah dilakukan, bukan hanya dengan dinas sosial saja, tetapi juga dengan dinas-dinas terkait lainnya, dengan Pertasi, dengan Sedape yang berkaitan dengan sungai, kemudian dengan perkebunan dan kehutanan yang berkaitan dengan penghijauan di hulu. Jadi kita sudah laksanakan sebetulnya, tetapi memang kita masih belum berhasil katakanlah mengatasi banjir ini. Saya masih ingat karena kebetulan juga kami pernah bertugas di Dayakolot dulu 2006-2010. Dulu belum ada BPBD betul. Jadi hanya penanganan itu berupa darurat, ketika banjir darurat hanya itu saja yang dilakukan. Tetapi sekarang kan lebih ke langkah-langkah sebelum pelaksanaan atau sebelum ada banjir itu sudah kita lakukan, dan kita berdoa saja mudah-mudahan tahun sekarang airnya tidak sampai banjir, kalaupun banjir tidak terlalu lama seperti itu Bu. Nah ini kan juga tadi pas di awal sekali tayangan kita melihat sudah ada rencana untuk memindahkan evakuasi ya Pak ya, untuk evakuasi. Rencana ini evakuasi ke daerah mana Pak? Ada beberapa titik yang sudah kita persiapkan di Bale Endah, misalnya ada beberapa titik seperti Gedung Inkanas, ada Rusunawa di sana, kemudian ada Unilon juga bisa digunakan di sana, kemudian ada beberapa masjid termasuk beberapa kantor desa dan kelurahan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian di Bale Endah juga ada masjid yang besar yang bisa dimanfaatkan, kemudian kantor kecamatan, polsek, dan beberapa titik-titik yang memang sudah terbiasa. Di Bojong Soang ada pabrik tenggo juga yang bisa dimanfaatkan untuk pada saat ada pengungsian seperti itu, pada saat evakuasi. Dan itu sudah digunakan. Kemarin di Inkanas ada beberapa orang, dan lucunya seperti booking tempat Bu, kemarin hujan besar. Warga maksudnya? Ya, warga sudah pasang atau kita sudah gelar tikal, warganya datang, tapi kemudian nggak ada lagi. Nanti Pak kalau banjir kita sudah siap di sebelah sini. Jadi ada gitu semacam ada cup-cupan Pak ya berarti ya. Nah ini salah satu yang unik juga nih Pak, kalau pengalaman dari tahun yang lalu saya kerap kali mendapatkan informasi ini, warga memang agak sulit juga untuk dievakuasi dengan alasan keselamatan atau keamanan dari barang-barangnya. Betulkah itu biasanya menjadi alasan warga? Sebelum saya nanti nanya ke Pak Agus nih, ke Pak Tata dulu nih. Ya kurang lebih seperti itu Bu. Jadi mereka juga khawatir harta benda yang ditinggalkan dijarah, makanya kita bekerja sama, berkoordinasi dengan teman dari Satpol PP, kemudian dengan Linmas. Jadi pada saat mereka mengungsi atau mereka melakukan evakuasi, rumahnya bisa dijaga dengan aman sehingga dia merasa tenang. Tapi kadang-kadang biasanya ibu-ibu yang ada di tempat evakuasi, bapak-bapaknya masih tetap bertahan bertugas di rumah ya? Ya, seperti itu. Ya. Baik-baik. Nah Pak Agus, betulkah seperti itu alasan yang menjadi berat warga untuk dievakuasi? Padahal kan keselamatan Pak ya, jiwa ani nyawa. Iya betul lah. Sebetulnya emang di masyarakat
Kalau kami sendiri ya sebagai warga kita tata dulu untuk barang-barang yang akan ditinggalkan gitu kan. Nah, terus kami pun juga evakuasi ke kantor desa. Itu kan kantor desa di sana itu kan ada tingkat 2. Jadi nggak kebanjiran gitu kan. Emang kebanyakan mungkin dengar dari warga pun juga takut hilang barang kalau ditinggalkan. Itulah salah satunya warga seperti itu gitu kan. Nah Pak, berdasarkan yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir ya Pak, pengalaman yang pernah paling tinggi air mencapai berapa meter Pak? Sampai ke 3 meter pun. 3 meter berarti lebih dari atap rumah Pak? Betul, sampai di ujung dekat Citarum saya lihat itu sampai 3 meter. Kalau rumah Bapak sendiri pernah sampai? Sampai 3 meter pernah? Enggak, saya emang nggak sampai ke 3 meter. Saya paling semeter 60 lah. Semeter 60 saya, ya. Gitu, betul. Nah saat itu tidak ada mungkin rada agak capek nih Pak gitu dengan banjir terus seperti ini gitu. Ya kalau kami sebagai warga ya emang capek Bu ya gitu ya. Jadi habis bagaimana keadaan posisinya seperti begini, misalkan kalau dalam posisi banjir gitu kan. Jadi nggak bisa ditahan-tahan si air nggak bisa ditahan. Kalau misalkan bisa ditahan mau nggak mau saya juga banjir gitu ya. Enak gitu. Baik, kita jeda dulu ya Pak, nanti lanjutin lagi tetap di Sampurasun Wargi Japar.